Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sifaur Rahma, Husnul Khotimah, dan Aulia Kartika Sari dalam mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan akan membahas materi aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, yaitu perennialisme dan pragmatisme. Nah, untuk itu kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian perennialisme, yang kedua, sejarah aliran perennialisme, yang ketiga, landasan filosofis perennialisme, yang keempat, pendidikan dalam perspektif perennialisme, yang kelima, pengertian pragmatisme, yang keenam, sejarah aliran pragmatisme, yang ketujuh, landasan filosofis pragmatisme, dan yang ke-8, pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, diartikan sebagai continuing growth out the years atau lasting for ever long time, yakni abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Selanjutnya, sejarah perennialisme. Terdapat perbedaan pendapat mengenai awal kemunculan filsafat perennial. Satu pendapat mengatakan bahwa istilah filsafat perennial berasal dari Leibniz. Istilah itu digunakan dalam surat untuk temannya Raimondo tanggal 26 Agustus 1714, dan kemudian istilah tersebut dipopulerkan oleh Aldous Huxley. Meskipun demikian, Leibniz tidak pernah menerapkan istilah tersebut sebagaimana terhadap sistem filsafat siapapun, termasuk sistem filsafatnya sendiri. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa filosofia perennis sudah digunakan jauh sebelum Leibniz. Agustinus Steuch 1490 sampai 1548 telah menertibkan sebuah buku yang diberi judul De Perenni Philosophia pada tahun 1540. Buku tersebut merupakan upaya untuk mensistensikan antara filsafat, agama, dan sejarah berangkat dari sebuah tradisi filsafat yang sudah mapan, yang ia beri nama dengan Philosophia Perennis atau filsafat perennial. Kemudian landasan filosofis perennialisme. Dasar pemikiran filsafat perennialisme pada perkembangan pemikiran filsafat pada umumnya. Dasarnya pun terlihat dari keyakinan ontologis seseorang tentang alam dan manusia. Pada aliran filsafat perennialisme memiliki pandangan bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun dalam pengembangannya untuk di masa depan. Aliran perennialisme berpendapat bahwa rasionalitas adalah hukum pertama yang akan tetap benar di segala waktu dan tempat, dan prinsip rasionalitas untuk pula akan memunculkan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan. Aliran ini berkeyakinan bahwa dimanapun manusia tetap menunjukkan kesamaannya. Para penganut filsafat perennialisme berpendapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin merupakan bagian yang sangat penting dalam belajar atau keutamaan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan pada pembinaan kemampuan berpikir dan disiplin.
Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dalam perspektif perennialisme. Pandangan mengenai pendidikan dalam perspektif perennialisme adalah pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Dan tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran serta jalan untuk mencapainya adalah dengan melatih intelektual dan disiplin mental. Adapun teori dasar dalam belajar menurut perennialisme yaitu ada 5. Yang pertama, mental disiplin sebagai teori dasar. Yang kedua, rasionalitas dan asas kemerdekaan. Yang ketiga, learning to reason atau belajar untuk berpikir. Yang keempat, belajar sebagai persiapan hidup. Dan yang terakhir ada learning through teaching, yaitu belajar untuk mengajar. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari pragmatisme. Nah, pragmatisme ini diambil dari kata pragma, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tindakan dan perbuatan. Pragmatisme mula-mula diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce. Nah, menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Adapun definisi pragmatisme lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah pragmatisme. Aliran pragmatisme pertama kali tumbuh di Amerika sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan berbagai tokoh terkemuka, yaitu Charles Sanders Peirce, ada William James, John Dewey, dan seorang pemikir yang juga cukup menonjol bernama George Herbert Mead. Nah, pragmatisme juga berkembang di Eropa, namun sedikit perkembangannya. Pragmatisme ini lebih mendominasi di wilayah Amerika Serikat, sehingga pragmatisme memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan intelektual di Amerika, karena rakyat Amerika menginginkan sesuatu itu harus yang konkret dan nyata, yang bisa diterima oleh akal manusia. Landasan filosofis pragmatisme. Salah satu kemungkinan yang mendasari lahirnya filsafat pragmatisme adalah perdebatan tanpa ujung antara idealisme dan realisme. Idealisme yang bertumpu pada ide sebagai pondasi utama pemikirannya merupakan pemikiran filosofis yang dikenalkan oleh Plato. Sedangkan realisme berkeyakinan bahwa substansi itu bisa didapat dari alam nyata atau real, yang dari situ kemudian menciptakan ide dalam diri manusia. Oleh karena itu, kalangan pragmatis menawarkan filsafat sebagai tindakan praktis, tidak hanya sekedar teoritis atau bisa dipraktekkan. Menurut George R. Knight, pragmatis memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dan yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk slide selanjutnya, landasan filosofis pragmatisme. Pertama, dari perspektif penganut pragmatisme, kita hidup dalam sebuah dunia pengalaman. Kedua, pragmatisme pada dasarnya memusatkan pemikirannya pada ranah epistemologis pengetahuan dalam pandangan kaum pragmatis, berakar atau bersumber dari pengalaman. Manusia memiliki pemikiran yang aktif dan eksploratif, bukan pasif atau reseptif. Manusia tidak hanya mempunyai kemampuan menerima pengetahuan, namun ia juga mampu membuat pengetahuan yang merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat,
Sama halnya dengan pengetahuan, nilai-nilai bersifat relatif, tidak absolut, sebagaimana kultur dan budaya berubah. Demikian nilai-nilai pun berubah. Dan yang selanjutnya ada pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Pragmatisme pendidikan yang dipelopori oleh filsuf Amerika John Dewey didasarkan pada perubahan, proses, relativitas, dan rekonstruksi pengalaman. Dalam filsafat pendidikan John Dewey, pengalaman adalah kata kunci. Pengalaman dapat didefinisikan sebagai interaksi antara makhluk manusia dengan lingkungannya. John Dewey memandang bahwa pendidikan menjadi tempat pelatihan bagi keterampilan-keterampilan dan metode-metode pemecahan masalah atau problem solving skills and methods. Filsafat pragmatis Dewey dapat juga disebut sebagai filsafat eksperimentalisme. Selanjutnya, pengalaman sebagai dasar pendidikan tidak lantas kemudian melupakan minat, bakat, keinginan, rasa ingin tahu, inisiatif peserta didik. Maka dari itu, pendidikan tidak boleh mengesampingkan kecenderungan-kecenderungan ini. Selanjutnya, guru dalam perspektif pendidikan aliran pragmatisme bukanlah guru yang terpaku pada diklat, tetapi guru yang dituntut untuk kreatif. Guru harus belajar mempertahankan agar anak didik senang belajar dengan melihat dunia dari sudut pandang anak-anak serta sudut pandang orang dewasa. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.